Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Saparwadi. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Semoga penyakit yang dialami seperti gangguan cemas, gangguan lambung, dan psikosomatis segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Semoga teman-teman yang telah mensubscribe channel ini diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam menghadapi sensasi GERD dan anxiety ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan atau sharing pengalaman saya, apa saja sensasi yang pernah saya alami, saya rasakan ketika terkena gangguan lambung dan gangguan cemas. Karena teman-teman, saya di sini adalah orang yang pernah mengalami hal yang sama dengan teman-teman cukup lama, sekitar 2,5 tahun saya mengalami sensasi-sensasi yang sangat luar biasa, yang sangat tidak nyata. Dan itu hanyalah ternyata setelah saya tahu bahwa itu hanyalah pikiran-pikiran yang tidak ada manfaatnya. Pikiran-pikiran yang negatif, kecemasan. Nah, untuk teman-teman yang masih mengalami sensasi atau saya akan sebutkan semua sensasi yang pernah saya rasakan. Nah, jika ada sensasi yang lain, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar apa saja sensasi yang teman-teman rasakan. Kita itu akan sharing, berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana sensasi-sensasi yang kita alami dan cara mengatasinya seperti apa. Nah, untuk pertama yang saya rasakan ketika terkena gangguan lambung dan gangguan cemas psikosomatik ini tentu adalah setiap hari kita mengalami keluhan. Setiap hari ada saja keluhan yang kita rasakan. Nah, teman-teman, di sini saya tulis semua sensasi yang saya rasakan. Kenapa saya tulis? Karena nanti ada yang lupa, sehingga saya tulis dulu semua sensasi yang pernah saya rasakan. Yang pertama tadi, setiap hari ada keluhan. Yang kedua yang saya rasakan adalah takut mati. Nah, ini adalah yang sangat sering sekali kita alami ketika terkena gangguan cemas dan gangguan lambung, takut mati. Yang ketiga adalah sering kembung, kelayangan, selalu was-was, terus nyesek di ulu hati, dada kiri kanan suka nyeri, dada sesak, perut begah, leher tegang, badan tiba-tiba lemas, berat badan turun drastis, bahkan ada yang obesitas, berat badannya semakin bertambah. Terus takut sendirian, tangan, kaki suka kram, pinggang nyeri, punggung kaku, dada terasa tertusuk sampai tembus ke belakang, mata rabun, sering migrain, tenggorokan merasa mengganjal, napas kadang tidak plong, jantung berdebar kencang, sering keringat dingin, mata nyeri, sendi nyeri, telinga suka berdengung, gatal. Nah, teman-teman, ternyata orang yang terkena gangguan lambung dan gangguan cemas ini sering gatal, teman-teman. Biasanya saat waktu terkena penyakit ini, saya itu sering gatal sebelum tidur. Semua tubuh saya itu sering gatal, teman-teman. Saya juga bingung apa yang saya alami. Ternyata itu adalah sensasi, ternyata itu adalah bagian daripada gangguan lambung dan gangguan cemas. Saya kira bahwa ini penyakit yang bagaimana kok saya merasakan gatal, padahal tidak pernah makan ini makan itu. Ternyata gatal juga bagian daripada sensasi GERD dan anxiety. Terus hidung sering tersumbat walaupun tidak pilek. Nah, ini yang saya sering lakukan, maksud saya yang sering saya alami ketika masih parahnya terkena gangguan lambung dan gangguan cemas, teman-teman. Saya itu sering pilek. Ketika di pagi hari pasti
hidung saya ini tersumbat. Bahkan terus bersin. Di malam hari juga sebelum tidur ketika saya sudah bersin 3 kali, nah pasti sudah saya akan pilek. Nah, di pagi hari juga sering begitu ketika wudhu, saya itu sering pilek, jadi hidung saya ini tersumbat sehingga tidak bisa bernapas. Nah, jadi ini yang sering saya rasakan dan alami. Selanjutnya yaitu adalah tubuh cepat terasa lelah. Nah, ini teman-teman yang masih mengalami penyakit ini, walaupun proses penyembuhannya seperti apa, pasti teman-teman baru saja melakukan aktivitas sedikit saja, baik itu mencuci atau menyapu atau kita jalan-jalan, kita itu cepat merasa lelah. Kita itu merasa capek, ngos-ngosan, padahal tidak ada aktivitas yang berat. Sedikit saja aktivitas yang kita lakukan, kita itu sering terasa lelah. Selanjutnya yaitu adalah ingatan agak kurang. Teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa orang yang terkena penyakit ini atau yang saya alami, ingatan kita agak kurang. Padahal tadi kita lepas handphone di sini, nanti kita itu sering lupa di mana. Jadi kita itu bingung. Padahal tadi kita sudah lepas ini, kita sudah taruh ini di tempatnya, tapi kita bingung. Akhirnya lupa apa. Jadi ya kita nanya ke istri, kita yang dimarahi karena sudah kita taruh baik-baik, kita lupa. Nah, jadi ini yang saya pernah alami, teman-teman. Selanjutnya adalah mudah tersinggung. Nah, untuk yang mengalami gangguan cemas psikosomatik tidak bisa. Yang namanya teman-teman tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu cepat tersinggung. Nah, ketika orang berkata kepada kita tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, bahwa Anda itu terlihat kurus, Anda itu pucat, atau apakah Anda itu mendengarkan orang itu berkata tidak baik pada diri Anda, pasti Anda itu cepat tersinggung. Orang berkata ini sesama dia ngobrol, terus kita di sampingnya, ada saja hal-hal yang membuat hati kita itu tersinggung terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan apa. Nah, jadi itu yang saya sering rasakan ketika ada sesuatu ya cepat tersinggung. Selanjutnya yaitu adalah takut keluar rumah. Nah, ini adalah hal yang menjadi penyebab teman-teman sulit sembuh, takut keluar rumah. Yang teman-teman rasakan hanyalah kalau nanti saya keluar rumah, bagaimana kalau kumat? Bagaimana kalau kambuh? Nah, ini adalah menjadi hal yang tidak perlu teman-teman harus beranikan diri keluar rumah. Tapi itu adalah sensasi, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, mulai saat ini ketika teman-teman dengar video ini, silahkan keluar rumah. Selanjutnya yaitu adalah mual, teman-teman. Nah, untuk sensasi yang ini itu sebenarnya banyak penyebabnya. Mual ini mulai dari asam lambung, mulai dari lambung kita yang tidak normal, kemampuan otot esofagus kita itu lemah sehingga kita itu mual, tidak bisa di lambung kita itu tidak bisa normal, dan juga kadang kita itu masuk angin sehingga mual. Nah, ini yang sering saya alami ketika selesai sarapan dulu, mual, rasanya mual, atau di malam hari saya itu merasa mual, tapi tidak muntah, merasa mual. Tapi ini tidak enak sebenarnya yang kita rasakan ini, seperti mual itu. Selanjutnya yaitu adalah kaki tangan kita itu dingin, teman-teman. Nah, itu diakibatkan karena kecemasan kita. Nah, kalau cemas, tentu sekali tangan kita dingin, kaki kita dingin. Nah, kadang juga tangan dan kaki kita itu berair, basah, teman-teman. Nah, ini adalah yang sering saya alami, basah dan berair. Nah, selanjutnya yaitu adalah meriang. Nah, ini yang saya rasakan ketika saat parah-parahnya terkena gangguan penyakit ini, yang meriang ini cukup lama saya rasakan, bahkan setiap hari. Meriang, kayak merasa nyeri. Terus saya selimut tebal-tebal, teman-teman, meriang kayak orang yang terkena tipes itu. Tapi ketika kita periksa ke dokter, tidak memiliki penyakit yang
yang demam atau apa. Kita itu sebenarnya itu adalah sensasi itu diakibatkan karena tuka lambung kita sehingga kita itu merasa meriang. Sebenarnya ini tidak berbahaya teman-teman. Selanjutnya yang saya rasakan adalah sakit kepala. Menurut saya sakit kepala ini sangat luar biasa karena kita itu tidak tahu kan migrain dan juga di apa namanya itu di kepala kita ini seperti ada jerawat kayak nah apa namanya benjolan pernah dia muncul di sini teman-teman. Terus di sini di atas leher saya ini ada jerawat, kalau dilihat itu warnanya merah. Nah di sini dia sembuh lagi dia muncul, di sini dia sembuh lagi. Nah di sini juga sering sakit teman-teman. Nah itu adalah sensasi yang saya rasakan sakit kepala ini dan cukup lama teman-teman, sehingga itu yang tidak bisa membuat saya itu duduk, tidak bisa membuat saya itu jalan karena ketika duduk aja luar biasa pusingnya minta ampun, terus mual. Akhirnya ya tidur saja pekerjaan saya selama 1 bulan. Selanjutnya itu adalah yang orang rasakan, yang dialami adalah gigi keropos. Nah, terus biasanya kalau saya itu gusi teman-teman, di sering berdarah ketika di pagi hari, terus di malam hari berdarah teman-teman. Nah, terus selanjutnya yang saya sering alami yaitu adalah sering sendawa. Nah, kalau sendawa ini saya rasa mungkin teman-teman semua merasakan hal ini. Sering sendawa ini memang tidak mengenal waktu. Tapi biasanya kalau saya membuktikan bahwa kalau kita mau sembuh dari gangguan penyakit ini, kita itu merasakan saja sensasi sendawa itu. Kalau dulu di saat pagi hari, saat saya parahnya terkena penyakit ini, di pagi hari itu wajib saya sendawa. Terus ketika sendawa langsung telinga saya itu berdengung. Nah, di malam hari juga sebelum tidur sendawa. Apalagi kalau kita selesai makan itu pasti kita sendawa. Nah, itu ternyata terjadi akibat naiknya asam lambung. Tidak normal. Selanjutnya yaitu adalah susah tidur. Atau teman-teman merasa takut tidur. Seolah-olah nanti kalau saya tidur tidak bisa bangun. Takut bertemu dengan mimpi buruk. Susah tidur ini cukup lama saya rasakan. Nah, ini adalah hal yang paling penting untuk teman-teman. Ketika teman-teman sudah bisa tidur dengan maksimal, sudah bisa tidur dengan baik, maka kesembuhan akan ada pada diri teman-teman. Tapi ketika sulit tidur itu berlarut-larut terus dalam jangka yang panjang, maka itu akan menjadi penghambat kesembuhan teman-teman. Karena dengan kita sulit tidur, tentu sekali bahwa ketika besok pagi kita melakukan aktivitas atau apa saja pekerjaan, itu kita akan merasa lemas, merasa lelah, letih karena kita itu kurang tidur, mata kita juga berkunang-kunang. Ya, sehingga tidur ini adalah menjadi hal yang sangat penting untuk penyembuhan penyakit ini. Nah, selanjutnya apa yang saya rasakan yaitu adalah pikiran kita nggak fokus. Nah, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau harus kerjakan, sering sekali kita tidak bisa fokus terhadap sesuatu. Nah, ketika kita mau lakukan ini, pikiran kita itu kemana-mana, sehingga kita itu tidak fokus. Nah, oleh sebab itu, untuk teman-teman yang berusaha bagaimana caranya supaya pikiran itu terfokuskan, bagaimana caranya supaya itu bisa fokus, latihanlah pernapasan, latihan meditasi, relaksasi. Selanjutnya yaitu adalah susah kentut teman-teman atau sering kentut. Nah, biasanya kalau orang yang terkena lambungnya masih bermasalah, ketika dia mengalami susah kentut biasanya dia kembung, begah. Nah, tapi ketika dia sering kentut baru dia akan merasa enak, merasa nyaman, perutnya pokoknya rasanya aman. Nah, itu sering kentut teman-teman. Nah, kalau kalau tidak kentut itu rasanya wah tidak enak, begah, kembung, terus melilit rasanya itu. Nah, terus yang saya rasakan yaitu adalah gampang stres, gampang cemas, gampang panik. Nah, apalagi kita itu menemukan suatu masalah atau di masalahnya maksud saya di sini adalah
Ketika kita mau berobat, kita tidak punya uang. Ketika kita di rumah banyak sekali masalah. Nah, tentu sekali kita sangat terbebani. Kita itu cepat stres, kita itu panik. Nah, itu yang sering saya rasakan, gampang stres, teman-teman. Padahal baru saja kita mau proses penyembuhan, tapi ada saja hal-hal yang tidak enak. Wah, kalau stres itu pasti akan kambuh. Terus selanjutnya yaitu adalah takut mendengar orang meninggal. Teman-teman, pasti yang dirasakan adalah ketika teman-teman mendengar orang meninggal, wah langsung terpikirkan, bagaimana kalau saya meninggal. Terus teman-teman jantung teman-teman itu deg-degan, berdebar kencang karena takut. Karena teman-teman takut mati. Nah, itu yang sering saya rasakan. Terus selanjutnya yaitu adalah baperan. Teman-teman itu karena orang yang terkena penyakit ini yang mengutamakan adalah perasaan bukan pikiran. Jadi sedikit orang berkata ini teman-teman itu baper. Nah, terus teman-teman itu tersinggung. Ini yang sering saya alami, teman-teman. Terus selanjutnya yaitu adalah tersedak waktu tidur. Nah, ketika kita tidur biasanya ini baru saja ingatan kita hilang itu tiba-tiba napas kita itu berhenti. Akhirnya kita itu terbangun. Terus jantung kita itu berdebar, takut seolah-olah kita itu mau mati. Nah, itu yang saya alami. Terus sering melamun. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Pasti teman-teman merasakan ini, sering melamun. Sangat sering melamun ketika tidak ada kerjaan, terus teman-teman melamun. Dan yang dilamun itu adalah penyakit, teman-teman. Sehingga ini tidak baik untuk teman-teman mulai saat ini. Kalau mau sembuh, jangan sering melamun. Selanjutnya yaitu adalah hilang rasa percaya diri. Nah, ketika teman-teman masih sehat, mungkin teman-teman adalah orang yang paling percaya diri, ketemu sama orang, terus tampil di tempat umum, tidak ada hal-hal yang menjadi kendala. Tapi ketika sudah terkena penyakit ini, ketemu sama orang itu rasanya mau minder. Karena kepercayaan diri teman-teman itu hilang, tidak ada gairah, terus merasa sendirinya paling menderita, akhirnya tidak mau keluar rumah. Karena kepercayaan diri itu tidak ada ketika sudah terkena penyakit ini. Terus sering panas dalam. Nah, teman-teman, biasanya di dalam tubuh kita ini sering panas. Rasanya panas, kalau saya itu dada saya itu luar biasa panas. Semua tubuh kita itu merasa panas, panas dalam. Jangan juga ini. Terus sempoyongan, pusing, bimbang. Terus kaki tangan saya itu kadang panas, kadang dingin sampai di lutut. Nah, mungkin teman-teman bisa tambahkan apa saja sensasi yang teman-teman juga rasakan. Nah, itu adalah sensasi yang pernah saya rasakan. Nah, teman-teman, ketika sudah ada perubahan pada diri teman-teman, tentu sedikit demi sedikit sensasi-sensasi yang saya sebutkan tadi itu mulai berkurang. Nah, tapi ada juga sensasi yang cukup lama bertahan, cukup lama bisa disembuhkan. Ya, sekitar ada 5 sensasi ketika teman-teman sudah hilang yang berat-berat, yang meriang, yang panas dalam, yang pusing, kepala sakit, itu ketika semua itu hilang. Ada beberapa sensasi yang menjengkelkan, yang sulit sekali, seperti sendawa itu sering, terus takut mati, terus sering melamun. Nah, ini adalah hal-hal yang teman-teman harus jaga, harus latih untuk keluar dari penyakit ini. Kenapa saya tulis ini? Supaya saya itu ingat. Ini tadi saya sebelum saya membuat video itu saya tulis apa saja yang pernah saya alami, karena kalau langsung bercerita nanti ada yang ketinggalan. Nah, mungkin ini yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.